Sahabat Suara Tapian, saya ada di toko buku Gunung Mulia. Saya sebut dulu Gunung Mulia, sebenarnya saya akan mempromosikan buku Ae Manihuruk. Gunung Mulia Harahap adalah menteri kedua setelah Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan. Kalau Anda belajar sejarah, pasti mempelajari bahwa Menteri Pendidikan kita kedua adalah Gunung Mulia Harahap. Nama itu menjadi toko buku oleh Dr. Perquil di Jalan Kuitang, Senen. Ini menjadi penerbit Kristen, buku-buku Kristen, teologi Kristen, pendidikan Kristen. Hari ini saya ada di toko buku BPK Gunung Mulia, tanggal 17 Januari 2025. Bertepatan ini terakhir diskon besar-besaran di toko buku ini, 35%. Maka bertepatan saya hadir di sini karena lewat tadi hujan, saya melihat satu buku yang luar biasa, Ae Manihuruk. Siapa Ae Manihuruk? Dia adalah tokoh fenomenal, tokoh bangsa yang terutama orang Batak pasti harus kenal. Ae Manihuruk, nama lengkapnya Alseus Elias Manihuruk. Dia seorang perwira, letnan jenderal, terakhir jabatannya sebagai kepala BAKN. Dan dia juga tokoh dalam politik, dia dikenal juga salah satu pelopor di partai politik Golkar dan menjadi DPP OKK di partai Golkar. Ae Manihuruk satu kisah fenomenal di orang Batak karena dia memberi ruang bebas atau memudahkan orang-orang Batak menjadi pegawai negeri masa itu. Konon dia menemukan banyak pencopet orang Batak di Senen, dan dia menemukan tidak semua mereka memang berjiwa kriminal. Umumnya mereka tidak punya hati untuk mencopet. Oleh karena itu, Ae Manihuruk menemukan bagaimana solusi anak-anak itu bisa menemukan pekerjaan. Ini sesuatu yang menarik. Buku ini diterbitkan di BPK Gunung Mulia. Seorang guru penulisnya, Ibu Aritonang, saya kira ini direkomendasikan untuk dibeli orang Batak. Ini buku yang penting dibaca. Bagaimana seorang sosok yang kemudian di masa hidupnya bermakna untuk banyak orang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan di toko buku Gunung Mulia. Terima kasih. Sahabat, saya ingin menyampaikan satu konten yang kerap kali kami bahas soal bagaimana banyak komunitas atau segelintir kelompok yang menyebutkan kami bukan Batak. Kita lupa bahwa semua kita berlatar belakang dari suku. Indonesia menganut ribuan suku. Irian saja atau Papua ada lebih 400-an suku. Di negeri ini, Indonesia tercinta ini, ada suku-suku besar. Kita sudah pasti merujuk bahwa Jawa suku terbesar, Sunda, maka nanti kata gotong royong ditemukan itu adalah dari dua suku ini. Kata gotong dari Jawa, royong itu dari Sunda. Jadi penggabungan dua suku besar ini. Jadi bukan satu suku, gotong royong itu dari dua suku, Jawa dan Sunda. Selain Jawa dan Sunda, banyak suku-suku besar juga. Ada Minangkabau, ada juga Makassar, ada suku-suku lain, ada Minahasa, terutama Batak. Batak ini juga terbagi dalam beberapa etnis. Ada Batak Toba, ada Batak Simalungun, ada Batak Karo, ada Batak Angkola, Pakpak, dan Batak Mandailing. 6 suku ini adalah Batak. Maka di Sumatera Utara tidak benar bahwa suku terbesar itu Jawa. Memang Jawa di Sumatera Utara itu jumlahnya 22%. Tapi Batak itu ada 44%. Memang dari 44% ini
Batak Toba sudah 22%, hampir setengah dari 5 etnis atau puak Batak lain. Kenapa? Misalnya Karo, segelintir, Mandailing, terutama Pak-Pak belakangan menyebut kami bukan Batak. Ada satu persinggungan perasaan bahwa mereka tidak nyaman disebut Batak. Batak sesungguhnya benar-benar bukan hanya Toba. Memang selama ini dominan Toba karena mayoritas mungkin jumlahnya, narasi-narasi yang dibangun itu bahwa Pusuk Buhit atau gunung di Cianjur mula-mula itulah sumber muasal dari suku Batak. Barangkali ada benarnya, ada latar belakang marga-marga yang kemudian arah ke Karo, ada ke Mandailing, ada ke Pak-Pak, tapi barangkali tidak semua. Persinggungan itu, asimilasi itu, perkawinan silang itu sangat mungkin terjadi. Dan itu memungkinkan penyebaran Batak, maka ada kemiripan suku Batak ini, sub etnis Batak ini pasti punya ikatan-ikatan yang tidak bisa disebut tidak ada kaitannya. Misalnya Dalihan Natolu itu bagian dari perjumpaan Batak secara keseluruhan. Tapi dari logat bahasa pasti berbeda karena persinggungan tadi, wilayah sudah berbeda, asimilasi perkawinan silang itu juga mempengaruhi. Saya kira kenapa ada banyak kelompok atau komunitas yang menyebut mereka bukan Batak, karena perasaan-perasaan tidak nyaman atau barangkali merasa Toba itu terlalu dominan. Saya sebagai orang Toba merasa juga Toba tidak boleh mengklaim hanya mereka Batak atau mereka sumber Batak sesungguhnya. Boleh saja segelintir orang tidak suka dengan demikian, tapi mari kita bertanya pada nurani kita. Apakah nenek moyang kita bukan Batak? Kalau kita belajar sejarah, semua pasti ada singgungannya dengan kita punya kekerabatan, punya tarombo, punya turi-turian yang sama. Itu yang harus kita bangun dan latar belakang ini harus terus diingatkan dan dinarasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Kalau belakangan kita banyak perbedaan, itu karena perubahan-perubahan era yang tidak bisa dinafikan. Saya kira itu satu komentar yang untuk kami sampaikan. Terima kasih. Horas Indonesia. Sahabat Suara Tepian, kami kembali berkonten membuat satu narasi cerita tentang seorang profil yang sangat penting di orang Batak, khususnya Toba. Kenapa kami lakukan ini dan kenapa kami buat profil-profil tokoh? Karena memang sebenarnya sejak puluhan tahun ketika internet dan para blogger mulai sangat diminati, dan itulah yang kami coba tekuni juga. Kami menekungkan diri di blogger. Kami punya dulu blog Tokoh Batak, Budaya Batak, dan beberapa blog yang kami kelola sendiri. Khususnya ensiklopedia Tokoh Batak yang di http tokohbatak.wordpress.com kami kelola sudah ratusan yang kami tulis tentang tokoh-tokoh Batak. Satu yang menarik adalah Nahum Situmorang. Nahum Situmorang ini sungguh sangat banyak dibicarakan, terutama orang Toba. Namanya memang luar biasa sangat tersohor, tapi tidak banyak literasi yang mengangkat dia. Saya nggak tahu, nama Nahum memang juga sangat terkenal di Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, seorang nabi, maka ada kitab Nahum, dan tidak banyak dikhotbahkan. Dan siapa Nahum ini adalah nabi kecil yang tidak juga profilnya sering diangkat. Saya kira Nahum Situmorang ada hal yang harus juga diungkap, kenapa dia begitu sangat luar biasa berkarya, terkhusus di orang Batak, tapi tidak banyak yang
mencoba menjelaskan, mengapresiasi dia di literasi. Saya ungkapkan ini karena pengalaman saya sebagai jurnalis, kami berkali-kali mendiskusikan soal Nahum Situmorang. Suatu waktu saya dengan wartawan dari Suara Pembaruan, Marga Situmorang juga, kami sudah berbincang kemungkinan kami tandem akan menulis 2 orang tentang Nahum Situmorang. Saya peminat Nahum Situmorang karena saya sudah menulis Nahum Situmorang walaupun pendek, karena memang data atau buku-buku yang menulis Nahum Situmorang belum ada. Sampai saat ini ada kumpulan lagu-lagu Nahum Situmorang. Itu pun tidak boleh disebut buku, hanya kumpulan lagu-lagu dari buku mengumpulkan semua karya-karya Nahum Situmorang. Di situ juga ada kontroversi, ada yang menyebut 174 lagu yang dia karang, ada yang menyebut 200, dan di buku yang sampulnya merah itu ada yang melakukan itu, tentu berterima kasih kita. Itu belum juga sempurna. Memang tidak ada yang buku yang sempurna. Maka cerita saya dengan teman saya kemudian entah apa yang membuat kami tidak teruskan kerjasama itu, karena mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keminatan kami soal Nahum Situmorang. Teman saya ini yang wartawan ini, dia Marga Situmorang yang hanya tidak begitu mendalam meresapi menurut saya siapa Nahum Situmorang, walaupun secara marga dia ada berhubungan. Tetapi saya sendiri juga tidak ada hubungan dengan Nahum. Saya merasa ada panggilan, kenapa orang-orang seperti Nahum ini tidak diangkat, dihormati, diberi apresiasi. Maksud saya media apresiasi, tidak ada upaya membuat satu literasi siapa yang tahu Nahum Situmorang itu. Kalau kita telusuri misalnya di internet, banyak yang menulis tentang Nahum. Tapi sorry, itu tumpang tindih. Seperti tidak ada hal-hal yang menarik di satu tulisan dengan tulisan lain, tidak terlalu banyak bedanya. Puluhan yang menulis Nahum saya kira, tapi itu saja berita tentang Nahum. Dan di masa awal COVID-19, kami juga berdiskusi tentang Nahum. Ada komunitas yang membicarakan ini di Zoom dan saya dilibatkan. Dan di akhir dalam pembicaraan itu satu proyek yang ditugaskan untuk kami kerjakan dengan Bang Hasudungan Sirait, seorang jurnalis hebat, penulis terkenal dan salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Indonesia, karena dia guru di aliansi ini, sering melatih wartawan-wartawan muda. Dengan Bang Hasudungan ini ditetapkan menjadi koordinator penulisan buku Nahum Situmorang dan saya menjadi anggotanya. Kami berdua dalam perjalanannya, saya kira bahkan outline semacam hal-hal yang harus ditulis tentang Nahum kita sudah bahas. Tapi entah kenapa juga melempem, tidak diteruskan dan tidak ada pekerjaan ini berakhir atau tuntas. Diskusi tentang Nahum memang berkali-kali digelar. 110 tahun Nahum Situmorang digelar juga acara di Ajunan Sumatera Utara, Taman Mini. Ketika Taman Mini waktu itu belum direnovasi. Kalau nggak salah tahun 2018 atau tahun 2019. Inisiatornya Kak Joyce Borumanik. Terima kasih untuk kakak itu. Dan sekarang sudah ada komunitas yang menaungi seluruh karya-karya Nahum Situmorang, yaitu keturunan dari kakak dan adik-adik Nahum Situmorang. Nahum Situmorang sendiri tidak punya keluarga, tidak menikah. Dan para sanak saudaranya ini, adik-adiknya yang masih hidup dan keponakannya, cucu-cucunya yang mendirikan yayasan yang menaungi semua karya-karya Nahum Situmorang. Saya tidak bahas tentang itu, tapi saya ingin mendengungkan bagaimana pentingnya ada narasi, paling tidak
literatur kecil yang mengangkat Nahum Sumorang. Itu sebabnya sebagai jurnalis dan menetapkan diri penulis tokoh-tokoh Batak, saya terus di cerita saya tadi tidak pernah berhenti mengumpulkan data-data tentang Nahum Sumorang. Dan mudah-mudahan di tanggal 14 Februari dia akan berulang tahun. Buku itu bisa, paling tidak daminya akan saya perlihatkan. Saya sudah tulis, mungkin tidak sempurna, mungkin perlu pembenahan. Karena memang tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang menugasi saya, inisiatif sendiri karena keterpanggilan soal Nahum Sumorang. Nahum Sumorang sudah menjadi bukan hanya ikon bagi musik Batak, tetapi dia menjadi, menurut saya, jadi filsuf. Bukan karena namanya Nabi, tapi karena pesan-pesan moral dari lagu yang digoreskan oleh Nahum Sumorang itu sangat mendalam. Misalnya, yang sangat mendalam menurut saya, Anak Kokido Hamoraon Diau. Saya sudah menulis buku ungkapan filosofi Batak, dari ungkapan-ungkapan Patun Hagoluan Tuis sama Guan. Itu misalnya saya jelaskan, karena belum ada buku yang saya tahu waktu itu menjelaskan lebih detail tentang itu, dan buku itu sudah terbit. Dan salah satu ungkapan yang saya temukan, ungkapan Anak Kokido Hamoraon Diau, dan itu selalu dilakukan, dinyanyikan, didengungkan di acara-acara Batak. Bukan hanya di acara Batak, di acara nasional pun dilakukan. Pesan moralnya mendalam. Bagaimana seorang orang tua dia berjuang mati-matian untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan faktanya itu yang terjadi. Tapi tahukah saudara, di tahun 80-an ditemukan bahwa Tapanuli itu menjadi pusat atau wilayah yang miskin. Padahal banyak orang-orang terdidik dari wilayah kawasan Danau Toba itu atau Tanah Batak itu pergi merantau yang terdidik. Maka sudah lama sebenarnya terjadi brain drain atau pengurasan sumber daya manusia dari desa ke kota. Itu yang terjadi. Sebenarnya bukan orang Batak yang bodoh. Faktanya kita baru dapat rilis bahwa suku yang paling banyak menyekolahkan sarjana adalah orang Batak, disusul oleh Minang dan suku-suku lain. Artinya ada kebanggaan bahwa memang orang Batak itu sangat menghargai pendidikan. Pendidikanlah sihir perubahan, pendidikanlah yang membuat orang tercerahkan. Tapi lagi-lagi saya mau mengatakan apa yang diungkapkan lagu dari Anak Kokido Hamoraon tidak ditemukan dalam filsafat Batak kecuali di lagu atau narasi lagu Nahum Sumorang. Maka menurut saya Nahum Sumorang itu juga filsuf yang harus dihargai, harus diangkat. Maka literasi itu sangat penting. Kembali pada pendidikan, edukasi itu dimulai dengan literasi. Literasi itu dimulai dari kisah-kisah. Memang orang Batak sudah lama punya tradisi turi-turian, Marta Rombo, bercerita, tapi itu oral, tidak dituliskan. Literasi itu harus mengingatkan, mengajak orang berimajinasi, dan dasar itulah kemudian orang ingin tahu. Misalnya turi-turian Danau Toba itu. Turi-turian Danau Toba itu versi turi-turian berbeda. Itu ada pesan moral, itu ada etika, tapi tentu kalau dari sains kita belajar tidak begitu. Tapi itu penting sebagai pengungkap bahwa literasi itu penting untuk ingin tahu. Dan saya berharap literasi yang kecil yang kami buatkan untuk Nahum Sumorang ini perlu ada. Saya tidak tahu nanti akhirnya bagaimana, tapi paling tidak kami sudah lakukan, sudah kerjakan pelan-pelan yang bisa kami kerjakan. Mudah-mudahan walaupun buku kecil, kami akan coba perkenalkan untuk orang Batak agar buku Nahum Sumorang atau siapa Nahum Sumorang itu diketahui halayak. Bukan hanya orang Batak, benar-benar
Indonesia. Karena Nahum Sumorang dia sosok yang luar biasa, dia yang konsisten dengan narasi-narasi lagu yang luar biasa mendalam. Sebagai seniman, musikalitasnya memang mendalam. Kita harus akui Nahum adalah bukan hanya pesohor, tapi dalam tanda kutip Nabi filsuf yang mencerahkan untuk orang Batak. Terima kasih. Horas Indonesia, kami kembali bersuara di Suara Tapian TV tentang satu ungkapan-ungkapan yang sangat filosofis. Kami telah menulis buku Ungkapan Filosofis Batak, mereaktualisasi ungkapan Batak. Dalam penemuan kami ada beberapa ungkapan-ungkapan juga yang berelasi dengan kitab suci. Dalam bahasa Batak disebut, ungkapan itu menyebut bahwa marbisup songonulok marwah songon darapati. Yang dalam bahasa Indonesia disebut cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ungkapan itu sebenarnya ungkapan dari Tuhan Yesus. Konteksnya di masa itu bagaimana umat Kristen, pengikut Yesus, untuk mereka tahu diri, konteksnya dan teks itu ditulis harus juga diketahui bahwa memang mereka dikejar-kejar, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Jadi harus hati-hati agar jangan mati konyol, jangan mati sia-sia. Hubungannya dengan ungkapan itu di konteks kita sekarang masih boleh relevan, tapi tentu tidak seperti teks dan konteks itu ditulis. Relevannya sekarang ungkapan itu, mari kita bijaksana dalam segala hal, tetapi hati yang tulus, hati yang benar-benar memberi pendidikan moral untuk kehidupan kemaslahatan. Saya contohkan misalnya, ada seorang hakim ini datangan seorang pedagang yang melaporkan seorang ibu yang mencuri di tempat dagangannya. Lalu hakim ini berkata, boleh kita sidangkan, tetapi dia dengar apa yang dijelaskan ibu itu. Ibu yang sudah renta ini ternyata seorang tua, cucunya tidak makan, dan dia minta, dia sebenarnya bukan pencuri, tapi dia mencuri karena tidak ada orang yang menolong dia dalam konteks dia untuk menyelamatkan cucunya karena kelaparan. Lalu dia mencuri, terpaksa. Lalu setelah dia dengar, dia lalu hakim yang bijaksana ini membuat keputusan yang bijaksana juga. Tetap dia sebut bahwa perempuan tua itu telah melanggar akidah atau hukum yang sudah disepakati, melanggar karena mencuri, harus dihukum dan diponis. Tetapi sebagai hakim yang punya hati nurani, dia mengubah cara pandang banyak orang yang mendengarkan waktu itu, bahwa karena kita sudah menyia-nyiakan, tidak menghormati kemanusiaan, ibu ini sudah menderita, dia sudah tua, dan dia minta tolong pada banyak orang untuk cucunya yang kelaparan, tapi tidak ada yang membantu. Akhirnya dia harus mencuri. Maka sebagai hakim yang selama ini mengadili demi keadilan, saya merasa bersalah dan saya akan bayar denda utang dari ibu ini. Dan dia keluarkan uangnya. Dan pedagang itu pun merasa bahwa dia merasa juga bersalah karena ternyata faktanya demikian. Ibu itu tidak ingin mencuri, tapi karena terpaksa, keadaan yang membuat begitu. Lalu si pedagang ini juga memberi uangnya, dan para penonton atau yang mendengarkan acara pengadilan itu dan juga memberi uang untuk ibu itu. Dan hakim itu akhirnya berkata, ibu, sekarang jangan ulangin lagi, dan ini uang untuk Anda pergunakan. Konteksnya, cerita dari inspiratif tadi mengajarkan bagi kita bahwa kita tidak boleh salah mempersepsikan bahwa bijaksana atau cerdik seperti ular tadi bukan konteks dalam ketakutan untuk menyelamatkan diri tadi, tapi konteksnya di saat sekarang juga, di masa-masa sekarang juga relevan, bahwa kita tidak menyia-nyiakan atau tidak meniadakan
hukum kaidah yang sudah disepakati, tapi dia melakukannya dengan cara yang bijak, dengan hati nurani. Karena kalau kita belajar pada ucapan itu, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, yang dalam bahasa Batak saya sebutkan tadi, marroha songon darapati, itu artinya soal kesetiaan. Cerdik atau pandai. Jadi kalau kita belajar pada dua binatang tadi, ular dia tidak banyak suara, tapi kalau dia diganggu akan juga bereaksi, dan dia cerdik. Dia selalu mampu untuk adaptif menyelamatkan diri. Konteksnya dia akan berganti kulit ketika waktunya harus berubah. Dan merpati mengajarkan kita bagaimana kesetiaan itu penting. Kesetiaan dibuktikan dengan dia tidak akan lagi menikah ketika pasangannya sudah berpisah atau sudah meninggal. Jadi dua binatang ini menjadi contoh dalam kehidupan kita yang tetap relevan. Walaupun konteksnya awalnya Yesus mengatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, untuk menyelamatkan agar orang-orang Kristen waktu itu jangan masih konyol karena ketidakmampuan mereka beradaptasi. Saya kira itu pesan moral untuk kita tetap relevan. Terima kasih. Oras Indonesia, saya ada di satu tempat kolam renang, sembari olahraga membuat konten. Ingin menyampaikan suara, paling tidak siapa yang mendengar barangkali ada pentingnya, motivasi atau pengalaman, bahkan hal-hal yang penting kita asuh, kita rawat untuk kehidupan ini. Saya bicara soal simfoni kehidupan. Sejujurnya kata simfoni ini kan biasanya dipakai atau digunakan di dunia musik. Orang-orang yang bergiat di seni pasti tahu simfoni. Di acara kor misalnya atau grup kor harus ada simfoni. Berbagai suara menyatu untuk suara yang hingar-bingar untuk diperdengarkan pada khalayak. Kor itu tidak boleh satu suara, bermacam suara. Ada tinggi, ada rendah, ada netral. Sejujurnya saya tidak penggiat di dunia musik, tapi penikmat musik. Waktu kecil saya merasa saya punya kemampuan tarik suara. Saya tidak punya talenta bernyanyi, dan mulai dari saat itu saya memutuskan tidak lagi suka bernyanyi. Kembali pada simfoni. Simfoni itu kehidupan kita tidak bisa tidak berbagai fluktuasi yang harus kita hadapi. Dalam simfoni kehidupan ini kita harus merangkainya berbagai hal. Dalam simfoni itu, dalam nyanyian itu, dalam kor, di acara-acara perhelatan itu pasti ada komposernya yang memandu, yang di depan mengarahkan. Di kehidupan ini kita harus percaya bahwa pemandu kehidupan kita itu adalah Tuhan. Ada terus memata-matai kita, ada memandu perjalanan kita, tetap aja terpantul atau berhadapan melihat dia untuk memandu kehidupan kita. Karena di beberapa konten-konten yang lain saya sudah sampaikan, memang kita tersendiri, istimewa. Masing-masing orang itu berbeda. Kita tidak bisa tidak bahwa simfoni dalam kehidupan ini memang harus kita rawat dengan kerjasama. Kita tahu tadi komposisi, jadi kerjasama yang kita sadar itu, itulah simfoni. Ketika kita mengalami simfoni, mengalami kehidupan yang sangat indah itu, maka musik, ada pengalaman pahit, ada pengalaman suka, itu tidak boleh kita hindarkan, dan itulah yang membuat dia dinamis, bertumbuh, ada tangis, ada tawa, itulah kehidupan.